Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Manhwa Lovers, kembali lagi di channel Profesor Manhwa. Kali ini, Minprof akan membagikan sebuah manhwa baru dengan kekuatan sebagai summoners yang jenius dan overpowered parah. Ya, langsung saja siapkan bantal, mulai rebahan dan simak kisahnya. Simon terlihat berada di gang sempit dan ditodong oleh beberapa preman. Dalam hatinya, dia meminta maaf pada ayahnya karena dia akan terlambat sampai ke Kaizen. Seorang pria botak yang sepertinya pemimpin preman itu menyuruh Simon untuk menyerahkan semua yang Simon miliki, mulai dari tas, pakaian, semuanya. 1 jam sebelumnya ketika Simon sibuk mencari jalan Kamel nomor 239. Seorang pria botak, sebut saja si Falcon, datang dan bertanya pada Simon, mau pergi ke jalan Kamel 239 atau tepatnya. Simon terlihat tak curiga sama sekali, malah bertanya, apakah pria itu adalah orang yang dikirim oleh Hound untuk memandunya? Si Falcon langsung membenarkan perkataan Simon. Aku khawatir kalau kau tersesat, jadi aku mulai mencarimu, ucap Falcon. Simon menjabat tangannya dan memperkenalkan dirinya. Namaku Simon Volunteer. Senang bertemu denganmu. Aku Rowley, seorang pemandu di Langerstein. Si Falcon mengenalkan dirinya pada Simon. Silakan ikuti aku, kita akan pergi ke penginapan terlebih dulu. Rowley kemudian mengajak Simon mengikutinya. Mereka berdua lalu pergi ke arah gang sempit di dekat sana. Aku senang menemukanmu sebelum kau terlibat dalam masalah apapun. Ada banyak penjahat di Langerstein yang mencoba menipu turis permata lebar, ucap Rowley. Kau tahulah, pencuri, perampok, pedagang yang mematok harga sesuka mereka. Jadi, itukah sebabnya kau juga ingin menipuku, hah? Tanya Simon. Haha, aku tak tahu apa yang kau maksud. Rowley mencoba memantah Simon. Kau cenderung melihat ke bawah dan kau merasakan kantong di bawah rompimu. Sepertinya kau memeriksa apakah barangmu masih di sana, iya kan? Dari lebar kantong dan kerutannya, sepertinya kau menyimpan pisau di dalam sana. Jin menjelaskan kecurigaannya. Namun si Rowley masih tidak mengakuinya, bahkan berkata kalau pisau itu hanya untuk pertahanan diri. Dan yang terakhir, nama Howl adalah seekor kambing yang tinggal di Lesiel. Simon mengakhiri penjelasannya, membuat Rowley yang mendengarnya merasa dibodohi. Setelah mendengar semuanya, Rowley bingung. Kenapa Simon masih mengikutinya, sekalipun dia tahu kalau dirinya adalah penipu. Tiba-tiba, seluruh anak buah Rowley keluar dari persembunyian mereka. Sialan. Ya, aku tak peduli siapa kau. Yang pasti kau akan meminta ampun di depan kami semua. Si Rowley mengancam Simon. Sekarang, letakkan semua milikmu di atas tanah. Tasmu, pakaianmu, semuanya. Simon menolak permintaan Rowley, membuat salah satu pria di belakangnya menyerang Simon sambil berkata, kalau mereka tak main-main dengannya sekarang. Namun, Simon dengan mudah menghindari dan menangkap tangan pria itu, kemudian mematahkannya. Lalu Simon berkata, terkadang aku juga bertemu bajingan seperti kalian di wilayahku. Mereka yang berbaur di antara orang-orang baik dan menipu mereka atas nama biaya perlindungan dan lainnya. Dia melanjutkan, dan sudah tugasku sebagai pewaris wilayah untuk membersihkan sampah seperti kalian semua. Ayo keluar kalian semua, Simon menantang mereka. Di dalam hatinya, Simon meminta maaf pada ayahnya karena dia akan terlambat sampai di Kaizen. Tiba-tiba, seorang gadis dengan anting bulan sabit datang dari belakang mereka dan berkata, akhirnya aku menemukanmu. Aku telah menunggumu begitu lama dan akhirnya aku datang sendiri untuk menjemputmu. Melihat ada seseorang yang mengganggu mereka, Rowley bertanya pada anak buahnya, apa yang harus mereka lakukan? Dari yang kulihat, sepertinya kau sedang menangani hal kecil yang menyebalkan saat ini. Si Rowley segera menyuruh anak buahnya untuk menyerang karena lawan mereka hanya 2 orang. Tanpa Rowley sadari, beberapa tulang di sekitar sana mulai menyatu dan membentuk tengkorak. Gadis tadi menyuruh Rowley untuk menghitung ulang jumlah musuh mereka, karena di dekat sana ada toko tengkorak. Melihat itu, sang Falcon jadi ketakutan karena dia berhadapan dengan seorang necromancer. Dengan cepat, tengkorak-tengkorak tadi melumpuhkan Falcon dan anak buahnya. Setelah ditangkap oleh tengkorak, Rowley meminta maaf pada gadis itu, beralasan kalau dia tak mengenali seorang necromancer hebat. Gadis itu balik bertanya pada Rowley, dari kelompok mana mereka? Rowley menjawab kalau mereka berasal dari klan Cleveland. Hah?
Kalian dari klan yang lumayan besar mencoba merampok seorang turis yang malang. Pergi beritahu Clifford untuk menaruh kepalanya di atas tanah dengan kedua tangannya di belakang dan buat dia merangkak sampai tiba di markas penjaga untuk menyerahkan dirinya, suruh gadis itu. Rowley mencoba meminta ampun sekali lagi pada gadis itu. Bukannya memaafkan, gadis itu malah tersinggung dengan ucapan Rowley dan melanjutkan perkataannya. Jika Clifford mengirim orang palsu atau wajah Clifford tak cukup berparut, aku akan memastikan seluruh klanmu dibinasakan dari planet ini atas nama Kaizen. Rowley meminta maaf untuk terakhir kalinya dan berjanji akan menyampaikan pesannya pada Clifford sebelum akhirnya pergi dari sana. Gadis itu lalu bertanya untuk memastikan kalau orang di depannya adalah Simon Valentia. Simon membenarkannya dan bertanya siapa sebenarnya dia. Gadis itu menjelaskan kalau dia adalah pemandu Simon yang sebenarnya. Kemudian mengajak Simon untuk menemui ibunya. Simon bingung dengan perkataan gadis itu, tapi tetap mengikutinya. Saat mereka sampai di alun-alun, gadis itu mencari di mana ibunya dan melihat kalau ibunya membeli es krim di dekat sana. Ternyata ibu gadis itu adalah Nephthys. Gadis itu memanggil ibunya dan memarahinya karena berkeliaran di sekitar sana. Padahal dia sudah menyuruhnya untuk menunggu di sini. Kau selalu tersesat, berhenti keluyuran sendirian. Gadis itu mengingatkan ibunya. Tapi ibunya berkata, kalau penjual es krim tadi sedang mengadakan acara mencoba gratis. Bagaimana jika kehilangan Simon hanya karena itu? Bagaimana jika aku kehilangan Simon dan kamu, apa yang akan terjadi padaku? Si gadis bertanya pada ibunya. Mendengar itu, Nephthys menjadi sedih. Namun Simon malah kebingungan melihat mereka berdua karena dia pikir Nephthys adalah adik dari gadis itu. Nephthys kemudian mencoba mengalihkan topik dengan berkata kalau Simon pasti lebih lelah setelah melakukan perjalanan jauh. Dia juga berharap kalau Simon mempelajari sesuatu dari Richard, ayahnya. Mendengar itu, Simon menunjukkan kalau dia sudah menguasai kegelapan. Melihat warna kegelapan Simon, Nephthys dan anaknya terkejut karena sudah lama mereka tak melihat warna kegelapan midnight blue. Tapi itu masih memiliki proporsi mana dan itu berputar-putar seperti api. Jadi itu masih dalam bentuk uap, ucap gadis itu. Namun, Nephthys berkata kalau Simon masih mempelajari cara memakai intinya dengan lebih efektif untuk itu. Dan dia pasti akan mempelajarinya di sekolah nanti. Kalau begitu, semua akan baik-baik saja, jelas Nephthys. Lalu Nephthys menyuruh anaknya, Lorraine, untuk memandu siswa barunya. Dan dia percaya pada Lorraine. Namun Lorraine mengeruk dengan mengatakan kalau ibunya selalu memberi tugas yang berat untuknya. Namun Nephthys tak mendengarkan lagi dan pergi untuk mencoba es krim gratis. Lorraine kemudian mengenalkan dirinya secara resmi. Kenalkan, namaku Lorraine Archbold. Dan seorang siswa Kaizen sama sepertimu. Kemudian Lorraine memegang tangan Simon dan mengajaknya untuk pergi. Simon bertanya, kemana mereka pergi? Kita akan pergi berbelanja untuk semester baru. Dalam perjalanan berbelanja, perlengkapan sekolah, Lorraine bertanya, apa Simon tahu momen yang paling menyenangkan selama 1 tahun masa sekolah? Simon yang tak tahu balik bertanya pada Lorraine, yaitu saat kita membeli seragam, buku pelajaran, dan keperluan lainnya sebelum kita masuk sekolah. Lorraine menjawab Simon, momen inilah yang paling nikmat, jadi nikmatilah. Mereka berdua kemudian pergi ke toko buku untuk membeli buku pelajaran yang akan diperlukan Simon untuk kelasnya. Lalu, Lorraine mengambil buku pertama yang tebal dan bersampul merah, kemudian melemparkannya ke arah Simon. Dia yang mencoba menangkap buku itu, namun ternyata buku itu lebih berat dari kelihatannya. Pengantar Summonologi oleh Elric Moore Trimble. Simon membaca buku itu. Belum sempat membaca isinya, Lorraine melemparkan buku lain yang sama beratnya dengan yang tadi. Segera Lorraine melemparkan buku-buku lain sampai Simon kesulitan memegang semua bukunya. Melihat banyak sekali buku yang diambil oleh Lorraine, Simon dengan ekspresi suram bertanya, apakah dia wajib mempelajari semua itu dalam 1 tahun? Lorraine menjawabnya, tentu saja tidak, karena kamu murid Kaizen, maka kamu diharapkan bisa mempelajari semua itu dalam semester pertama di kelas 1. Lorraine kemudian berkata agar Simon tak banyak mengeluh
sambil melempar buku tentang racun yang bersampul hijau tepat ke muka Simon. Dia lalu pergi dari sana dan menyuruh Simon menunggu di sana, mengatakan kalau dia ingin mengambil buku terakhir yang dibutuhkan Simon, yaitu Dinamika Kegelapan. Sesaat setelah Lorraine pergi, Simon memperhatikan kalau di sana ternyata ada banyak anak seumuran dengannya. Karena di Lesil, Simon tak banyak bertemu dengan teman seumurannya. Dia jadi sangat menantikan kehidupan sekolahnya. Tiba-tiba, dari belakangnya, seorang gadis kecil berambut pink berlari ke arah Simon. Melihat itu, Simon menghindarinya, membuat gadis itu menabrak rak buku di depannya, dan buku-buku di rak itu berjatuhan. Simon dengan cepat melindungi gadis itu. Setelah agak tenang, gadis tadi meminta maaf pada Simon, berkata kalau itu salahnya. Namun, Simon juga meminta maaf karena tadi dia melamun dan menghalangi jalan si gadis. Simon lalu meminta bantuan gadis itu untuk merapikan kembali buku yang jatuh, agar mereka berdua tak dimarahi. "Apa kamu juga murid baru Peasant?" gadis itu bertanya pada Simon. "Iya, benar," jawab Simon. "Aku juga murid baru, namaku Cindy V-Face. Kalau kamu?" Cindy mengenalkan dirinya. "Simon Valentia." Simon balik mengenalkan dirinya. Cindy kemudian menyapa Simon dan menjelaskan kalau dia sebenarnya berasal di Shahed di daerah utara. Jadi dia belum punya teman sama sekali. Simon kemudian berkata kalau sebenarnya dia juga tak punya teman. Mendengar itu, mata Cindy berbinar-binar dan bertanya, apa boleh dia menyapa Simon saat di sekolah nanti? "Tentu saja, aku tadi juga mau menanyakan itu." Simon mengiyakan permintaan Cindy. "Karena kita sudah merapikan semua bukunya, aku pergi dulu ya. Ayahku menunggu di luar." Cindy pamit pergi. "Oke, sampai jumpa di sekolah," ucap Simon. Namun, sebelum Cindy pergi, Simon memintanya untuk mengembalikan dompet miliknya. Cindy yang mendengar perkataan Simon terkejut karena dia pikir Simon tak akan mengetahuinya karena tadi dia menggunakan sihir spirit untuk mencari dompet Simon. Jadi dia penasaran bagaimana Simon mengetahuinya. "Tadi kulihat dompetku melayang di udara," jelas Simon. Bukannya menyesal, Cindy malah bertanya, apa Simon sedang bercanda? Dia melanjutkan, "Apa kamu juga mau mengambil jurusan spiritologi?" Simon mengatakan kalau dia belum memutuskan untuk mengambil jurusan apa. Dan Cindy malah semakin bersemangat dan berkata, "Kaizen tingkatnya benar-benar berbeda. Wah, tak bisa aku percaya. Pasti Kaizen penuh dengan anak-anak sepertimu. Aku jadi tak sabar ingin mulai sekolah." Melihat sikap Cindy yang absurd, Simon berkata dalam hatinya, kalau untuk seorang pencopet, Cindy sungguh tak tahu malu. Jika kita berdua mengambil jurusan spiritologi, kita akan bertemu terus selama 3 tahun penuh. Ayo kita bersaing saat waktunya tiba, Simon. Cindy berteriak kegirangan. Dia kemudian mengembalikan dompet Simon, dan dia membuka portal sambil berpesan agar Simon tak bersikap asing jika bertemu dengannya di sekolah. Sesudah Cindy pergi, Lorraine datang dan berkata kalau buku Dinamika Kegelapan sudah kehabisan stok. Jadi, kalau sudah di stok lagi, buku itu akan dikirim ke asrama bersama dengan buku yang lain. Lalu, Lorraine bertanya pada Simon, siapa yang tadi diajaknya bicara? Apa Simon sudah mendapatkan teman saja? Ya, sepertinya begitu. Simon dengan enggak menjawab Lorraine. Dengan wajah yang polos, Lorraine berkata kalau Simon tak perlu merasa canggung dengannya. Dia bisa jujur jika memang menyukai gadis tadi. Simon tak menjawab, tapi dalam hati dia berkata malah dompetnya hampir dicuri tadi. Lorraine kemudian mengajak Simon untuk mengambil tas, karena mereka sudah membeli semua buku yang diperlukan. Simon bingung dengan perkataan Lorraine, karena saat ini dia sudah punya tas samping yang selalu dibawanya. Lorraine menjelaskan kalau maksudnya adalah tas yang biasa necromancer pakai, bukan seperti tas Simon itu. Disebut sebagai penyimpanan sihir, atau lebih mudahnya tas itu disebut subspace. Simon merasa takjub mendengar penjelasan Lorraine. Kemudian mereka berdua segera pergi ke toko aksesoris di dekat sana. Seorang wanita parubaya dengan pakaian mewah menyambut Lorraine. Katanya, "Kamu sudah membeli tas. Itu berarti kamu pasti mencari tas untuk lelaki ini?" tanya pemilik toko pada Lorraine. Lorraine mengiyakannya dan berkata, kalau pemilik toko tak perlu subspace yang butuh lantai atau dinding, karena mereka biasanya bertarung di daratan luas saat bertempur sungguhan. Pemilik toko yang mendengar itu memuji pengetahuan Lorraine.
Kemudian dia menunjukkan sebuah prototipe subspace yang belum dijual berbentuk cincin khusus untuknya. Pakai dulu cincinnya, kemudian alirkan kegelapan ke dalamnya. Sang pemilik toko memberi instruksi. Setelah itu, kamu seharusnya akan merasakan perasaan seperti sedang menyentuh pegangan. Pemilik toko melanjutkan. Simon yang mengikuti instruksi berkata kalau sekarang dia merasa ada sebuah tuas di tangannya. Kemudian, pemilik toko menyuruh Simon untuk menarik tuas itu. Tiba-tiba, lantai toko bergetar. Subspace ini adalah produk terbaru dari Galen Eclipse, pengrajin muda generasi baru. Subspace ini mempunyai kapasitas 4000 UB dan ini dapat terbuka baik di tanah datar atau tanjakan, bahkan permukaan yang tidak rata. Dan ruangnya terdiri dari 7 mantra sihir, termasuk pengendali suhu dan pengawatan tingkat 1. Dan subspace ini mempunyai kemampuan tembus pandang untuk menyembunyikan posisimu dari lawan. Pemilik toko menjelaskan semua kelebihan subspace cincinnya. Di dekat Simon terbuka sebuah gerbang yang di dalamnya itulah ruang penyimpanan subspace miliknya. Lorraine kemudian bertanya pada pemilik toko, bagaimana dengan fitur ejeksi? Tentu saja itu ada, jawab pemilik toko. Untuk sekian kalinya, hari ini Simon merasa takjub dengan hal baru yang belum pernah dia lihat. Lorraine bertanya, apa Simon suka dengan subspace itu? Simon menjawab kalau dia suka, tapi harganya pasti sangat mahal. Lorraine kemudian bertanya harga subspace tadi pada pemilik toko yang ternyata bernama Stephanie. Ini berapa harganya Stephanie? 5.000 emas, jawab Stephanie. Simon yang mendengar harga semahal itu terkejut karena 5.000 emas setara dengan keuangan Lesil selama beberapa tahun. Namun dengan santainya Lorraine membayar subspace tadi. Lorraine menjelaskan kalau itu bukan uangnya, tapi uang ibunya. Simon sedikit bingung, tapi Lorraine juga tak tahu lebih banyak. Yang dia tahu hanyalah ibunya berutang budi pada orang tua Simon. Jadi, ini seperti ibunya membalas budi pada orang tua Simon. Jadi dia jangan menolak pemberian ibunya. Tetap saja, Simon merasa tidak enak, karena itu uang yang sangat banyak. Jadi dia bertanya, bagaimana dia bisa membalas ibu Lorraine? Lorraine berkata, kalau memang Simon ingin membalas ibunya, maka dia harus belajar dengan benar di Kaizen. Mereka berdua kemudian pergi dari toko itu. Dan karena semua keperluan Simon sudah dibeli, jadi ini adalah waktunya bersenang-senang, ucap Lorraine. Simon sedikit ragu, namun Lorraine meyakinkannya dan bilang kalau itu termasuk dalam jadwal hari ini. Kemudian mereka mencoba berbagai permainan yang ada di kota dan pergi ke tempat-tempat yang indah. Dan terakhir mereka pergi ke tempat yang dikenal dengan 1000 cahaya. Ini adalah tempat yang wajib dikunjungi turis ke sini. Bagaimana menurutmu Simon? Tanya Lorraine. Namun Simon malah penasaran. Apa? Emang ada 1000 orang yang cukup bodoh untuk mau menghabiskan uang 200 perak hanya untuk selembar kertas minyak yang mudah terbakar? Lorraine yang mendengarnya menyindir Simon berkata kalau dia akan lancar di Kaizen. Simon yang salah paham berterima kasih. Lorraine dengan cepat berkata kalau itu bukanlah pujian. Setelah lelah berkeliling, Simon dan Lorraine memutuskan makan di restoran yang dekat dengan pantai. Melihat cara Simon yang memakan makanannya dengan elegan, Lorraine bertanya, apakah Simon memang berasal dari keluarga bangsawan? Simon menjelaskan kalau ayahnya cukup ketat dalam masalah etika, sehingga dia terbiasa dengan itu. Lorraine memuji Simon, berkata kalau Simon mempelajari etika dengan sangat baik. Dan dia juga memberitahu Simon tentang murid-murid di Kaizen yang 30%-nya merupakan rakyat jelata. Jadi sebaiknya Simon tidak memamerkan statusnya pada orang lain, karena Kaizen murni menerapkan sistem meritokrasi. Aku akan mengingat itu, ucap Simon. Setelah mendengar penjelasan Lorraine, besok adalah hari pertamamu. Apa kau tak punya pertanyaan? Tanya Lorraine. Simon kemudian bertanya tentang hal yang dia dengar dari Cindy, gadis yang dia temui di toko buku. Gadis tadi mengatakan sesuatu tentang jurusan. Jurusan pertanyaan yang bagus, jawab Lorraine. Dia lalu melanjutkan, kamu akan mengambil 9 SKS di semester pertama, 7 major, dan 2 lagi minor. Ketika naik kelas 2, baru kamu bisa memilih SKS yang kamu inginkan. Dan saat naik kelas 2, kamu harus segera menentukan jurusan majormu. Seperti gadis itu. Simon bertanya. Lorraine mengiyakannya. Jadi aku harus segera menentukan materi mana yang harus kukuasai? Ucap Simon.
Loren kemudian memberi saran untuk Simon. Dia menyarankan agar Simon memilih mata pelajaran utama yang ingin dia kuasai dan bersungguh-sungguh mempelajarinya. Sedangkan untuk pekerjaan rumah, murid di Kaizen punya kemampuan khusus yang lebih populer. Dalam pikirannya, Simon membayangkan kalau yang dimaksud Loren adalah mencontek orang yang paling pintar di kelas. Loren lalu bertanya, apa Simon sudah mempunyai gambaran tentang jurusan pilihannya di Kaizen? Simon kemudian berkata kalau dia ingin mempelajari tentang summonologi, karena dia terpukau melihat kemampuannya yang diperlihatkan oleh Loren tadi. Mendengar Simon akan memilih summonologi, Loren berkata, summonologi itu bagus karena merupakan ciri khas penyihir ortodok. Salah satu anggota fakultas Kaizen adalah Profesor Hong Peng. Loren memberitahu Simon, benarkah? Simon bertanya dengan nada yang takjub. Iya, kadang-kadang aku juga masih terpana. Dan juga ada profesor lain, jawab Loren. Aku tak sabar untuk bertemu dengan mereka, kata Simon dengan antusias. Kemudian mereka berdua melanjutkan pembahasan mereka sampai larut malam dan akhirnya mereka berpisah ketika Simon sampai ke penginapannya. Kau harus beristirahat. Jika ibuku tahu kau kelelahan karena mengobrol denganku, maka dia akan menghajarku. Sebelum berpisah, Simon berterima kasih pada Loren untuk hari ini. Hari yang sangat menyenangkan baginya, dan dia tak akan melupakan seumur hidupnya. Lalu Loren berpamitan pada Simon. Tapi tiba-tiba dia bilang pada Simon kalau dia punya sesuatu untuk diberitahu pada Simon. Dengan memasang wajah malu-malu, Loren berkata, aku bukan ingin menipumu atau semacamnya, tapi aku belum menemukan momen yang pas. Aku juga seorang murid baru. Ternyata Loren ingin menjahili Simon. Jadi, mari bertemu lagi saat di sekolah nanti. Oke, lanjut Loren. Dia akhirnya pergi meninggalkan Simon yang bingung dengan sikapnya. Keesokan paginya, Simon pergi ke pelabuhan dan memperhatikan gaya berbagai orang yang ada di sana. Dibandingkan dengannya, mungkin gayanya adalah yang paling biasa di sini. Kemudian terdengar pengumuman kalau kapal menuju Kaizen akan segera berangkat. Simon segera mencari tiketnya. Loren bilang dia pergi menggunakan rute yang berbeda. Jadi kita akan bertemu lagi di sekolah nanti, ucap Simon dalam hatinya. Dia lalu memperhatikan kalau kapal di sana ditambatkan dengan unik. Karena biasanya ujung kapal ke laut, sedangkan di sini malah sebaliknya. Kau sudah terkonfirmasi, Tuan Simon Volunteer, kata salah satu petugas kapal yang memeriksa identitasnya. Pasti ada yang salah di sini. Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak. Aku adalah orang pertama di daftar tunggu dan tidak ada satupun yang menyerahkan posisi mereka. Apa ini cara kalian mengurus semuanya di Kaizen? Seorang pemuda berambut ungu terlihat sangat marah dan memegang kerah petugas kapal. Kabari Kaizen, pasti ada kesalahan di sini. Petugas yang lain di dekat Simon bergumam, kejadian ini pasti berulang setiap tahun. Selalu saja ada bocah seperti dia yang tidak bisa menerima hasilnya. Tapi dia adalah orang pertama di daftar tunggunya. Itu bisa mengecewakan. Yang lain membalas. Pemuda tadi berkata kalau dia adalah Lucius Carroll, seorang penerus Konsip di Dresden, dan memerintahkan petugas untuk menghubungi kantor pusat Kaizen. Namun, petugas kapal malah menyuruhnya kembali karena dia tak ada dalam daftar murid Kaizen. Karena kesal, Lucius memegang kepala petugas dan ingin meninjunya. Tapi Simon segera menangkapnya tangannya dan menyuruh Lucius untuk menghentikannya. Lucius yang sudah sangat marah membentak Simon dan menyuruh Simon untuk melepaskan tangannya. Bukannya melepaskan, Simon malah mematahkan tangan Lucius, membuatnya berteriak kesakitan. Kau pasti ingin mati ya? Lucius. Dari belakang mereka terlihat seorang datang dan bertanya, apa yang terjadi? Dia adalah Silek, seorang profesor di Kaizen. Dengan wajah serius, Profesor Silek bertanya pada Lucius, apa ada kata-kata terakhir? Lucius memohon pada profesor agar menghubungi Nephthys karena ini adalah masalah serius. Nomor 1 di daftar tunggu, ini pasti hasil yang salah. Tanpa berkata apapun, Profesor menjentikkan jarinya membuat Lucius yang sedang berbicara mengeluarkan darah. Simon yang melihat itu terkejut. Segera Profesor Silek menyuruh semua murid untuk naik ke kapal. Karena mereka tak punya waktu lagi, kau juga perintah Profesor pada Simon. Para murid lain yang melihat kejadian tadi berkata itu adalah sihir hitam hematik. Yang lainnya bertanya, apa mereka bisa mengikuti kelas Profesor di tahun pertama? Ucap Simon yang masih tak paham dengan kejadian tadi.
Profesor Silek menjelaskan kalau Lucius masih bernafas, jadi Simon tak perlu khawatir. Setelah semua murid naik ke kapal, petugas segera membuat pengumuman, menyuruh mereka untuk duduk dengan tenang karena kapal kemungkinan besar akan berguncang dalam perjalanan. Jadi, mereka disuruh duduk sampai pengumuman berikutnya. Profesor Silek yang berada di tengah lambung kapal terlihat sedang menggunakan sihir untuk melindungi kapal. Simon yang penasaran bertanya-tanya, bagaimana kapal ini berlayar? Karena sekarang kapal ini perlu mundur ke laut untuk berlayar. Profesor, kita akan segera berangkat, lapor petugas kapal. Mendengar itu, Profesor Silek menyuruh mereka menstabilkan kapal ke arah yang sudah ditentukan. Tiba-tiba terdengar suara ombak yang sangat keras dari luar kapal. Dan terdengar ada paus di dalam ombak. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan kapal yang dinaiki oleh Simon. Simon dan para murid terkejut, sekaligus takut melihat seekor paus yang menelan kapal mereka. Segera setelah menelan kapal, paus itu kembali menyelam ke dasar laut dan bersambung. Oke, berakhirlah kisah Simon Valentia pada hari ini. Tetap setia di Profesor Manhwa. Sampai berjumpa di lain waktu. Min Prof pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.